La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi, yaitu Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepadanya. Yang menghasilkan ibadat itu akan hakikat, yaitu ma'rifat. Ibadah kepada Allah artinya syariat. Tujuannya adalah untuk mencapai ma'rifat. Ibadah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menimbulkan akan ilmu hakikat, yaitu ilmu laduni. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa mengamalkan syariat, niscaya Allah berikan akan dia ilmu hakikat. Jadi menurut penjelasan Al-Quran dan hadis yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu untuk mencapai ilmu hakikat hanya satu jalan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Adapun orang-orang yang mengaku dirinya mendapat ilmu hakikat tetapi ibadahnya tidak terlihat, maka itu adalah menyalahi dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Itu adalah termasuk orang yang memusuhi ulama. Kalau orang memusuhi ulama, maka orang itu termasuk golongan yang 72 yang cagar masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sekeluargaan diselamatkan Allah daripada katulahan dengan ulama-ulama. Sekali lagi kita mohon kepada Allah di majelis ini, semoga Allah menyelamatkan kita sekeluarga daripada katulahan dengan ulama-ulama. Luhumul ulama sumumun qatilah wa adatullahi muntaqisihim ma'lumat. Bermula darah daging ulama, badannya ulama itu seperti racun yang membunuh iman. Maka menjadi adat bagi Allah Ta'ala, bagi orang yang memusuhi ulama itu katulahan. Katulahan yang paling hebat yaitu matinya pada beriman, lalu siksa dikubur terus-terusan dan sampai di akhirat pun demikian. Dan orang yang menjauhkan diri daripada ulama, sudah kita sama-sama mendengarnya hadis Rasulullah SAW. Golongan yang menjauhkan diri dari ulama ada. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirrun minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullah bithalati baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wa thaniyah yusalliqullahu alaihim sultanan zaliman wa thalitha yakhrujuna ad-dunya bighairi iman aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini Nasaihul Ibad, coba buka di sana di masalah sulasi 333. Nasaihul Ibad itu ada kitab hadisnya di situ. Lagi akan terjadi satu masa atas umatku yang mana umatku itu berjauh dari ulama-ulama. Kada mau berparak lawan ulama. Ada yang karena ketakutan, ada yang karena itu karena ini. Nang jelasnya ini itu berjauh daripada ulama. Siapa yang menjauhi diri daripada ulama, orang itu diberikan Allah bala 3. Pertama, usahanya walau meningkat tapi tidak ada berkat. Duitnya banyak tapi tidak berkat. Arti berkat itu digunakan dasar ibadat. Jadi kalau hendak menukar Quran, menukar dalail, menukar kitab, menukar tasbih, menukar pakaian untuk ibadah, itu koler mengeluarkan duitnya. Tapi kalau untuk menukar keperluan untuk keduniaan, handphone kah, TV kah, apakah, ada sayang-sayang. Kalau mengeluarkan duit untuk keduniaan kada sayang-sayang, tapi kalau untuk akhirat apik. Itu diantara tanda-tandanya ada berkat, ada duitnya yang banyak itu. Jadi kalau berkat di sini akibat katulahan, yaitu menjauh daripada orang alim. Kula warganya dah padanya berjauh, yaitu ada berkat kena usahanya.
Nomor 2, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah Ta'ala menjadikan sultan yang zalim, pemerintahan kena zalim. Ini hasil daripada orang-orang masyarakat yang kada mau berparak lawan ulama. Allah menjadikan pemerintahnya zalim. Korupsi itu kan termasuk zalim juga, mengambil hak rakyat. Jadi kena mulai di bawah sampai di atas itu korupsi berada. Sasar setahun sasar meningkat korupsinya. Lalu rakyat bertambah sakit. Nah ini akibat orang-orang yang bajauh dari orang alim. Bajauh benar aja sudah, usaha kada berberkah, pemerintah jadinya menyakiti rakyat. Nomor 3, penghabisan. Mereka itu akan meninggalkan dunia ini tidak membawa iman. Apalagi orang memusuhi lawan ulama, ingin berjauh aja daripada ulama-ulama. Sudah kayak itu, apalagi ulama dijadikannya musuh. Apabila dudukan berdua bertiga, gawiannya menyambati lawan ulama. Apabila baca jalanan lawan kawan sebuah motor, dua motor, singgah di mana-mana tempat, nang dikuya menyambati ulama. Apang ulamanya itu bujur juga gitu, jadi sambat dia. Dengaran menyambai itu memang bujur juga, lamannya kada bujur tuh ngarannya memitnah. Jadi kita semuanya ini hati-hati kalau mendengar ada orang di waktu kita duduk-dudukan menyambat lawan si A si B, kada usah umpat dengan orang itu, orang kegilaan kita, orang ketulahan. Lihat aja usahanya itu kan berberkat. Setahun duitnya habis. Dan pemerintahan berubah. Asalnya pina khusyuk, pina khudu, pemerintahan sekalinya serba nakal. Lalu orangnya kena mati, kada membaca 2 kalimat syahadat. Mati kada beriman. Kalau Nabi sudah mengatakan akan terjadi orang-orang yang memusuhi ulama itu di akhir zaman, maka sudah terjadi, yaitu golongan nang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nang dimusuhinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi 72 nang memusuhi, nang dimusuhi hanya 1 golongan, luar biasa. Cuma Allah memberikan bala aja. Usaha kada berberkat, pemerintahan zalim, mati kada beriman. Kurang nama musuhi ulama. Itu ketulahannya itu. Jadi kita jagalah kita dan bini kita dan anak buah kita, minantu kita dijaga. Jangan termasuk golongan yang memusuhi orang-orang alim. Apalagi menyambat-nyambati orang alim. Apang sedih dua salah aja. Kesalahan orang alim itu dibebankan kepada dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wazra ukhra. Laha a'mal laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kita jangan menggaduhi dosa orang, dosa kita banyak aja. Jangan menggaduhi utang orang, utang sorong banyak aja. Yang penting utang sorong bayar. Jangan menggaduhi utang orang, utang sorong pada tergaduhi, rugi. Emangnya ulama itu nabi lain, emangnya ulama itu malaikat lain. Kalau lain daripada rasul, lain daripada malaikat, tentu ada kesalahan. Nang menyambat-nyambati itu bang, nang memusuhi itu bang, rasul kayaknya, malaikat kah, manusia juga, berarti sama dia tidak ada kesalahan juga. Cuma lain macamnya, nang ini kesalahannya ini, nang ini kesalahannya ini. Tetapi biasanya ulama kalau menyambati lawan orang, ada orang-orang ini menyambati, memusuhi lawan ulama, ini bedanya.
Sekarang kita hidup di dunia ini tujuan supaya beribadah kepada Allah. Macam-macam hendak beribadah, mesti kita itu belajar. Belajar itu kata kawan menjauh lawan ulama. Mesti belajar itu bapak lawan ulama. Nah, siapa guru kita yang melajari ibadah, maka itulah syekh kita. Dari ibadah yang kita laksanakan berdasarkan ilmu daripada guru kita tadi, maka kita diberi Tuhan upahan, yaitu ilmu makrifat atau ilmu